Gejala infeksi ginjal biasanya muncul sekitar 2 hari setelah terinfeksi. Tiap pengidap bisa mengalami gejala yang berbeda-beda tergantung usianya. Berikut gejala infeksi ginjal yang perlu diwaspadai. Pertama, demam dan menggigil, pertanda awal penyakit ginjal. Gejala ini muncul karena tubuh berusaha melawan infeksi dengan meningkatkan respon kekebalan tubuh sehingga membuat suhu tubuh naik. Kedua, nyeri punggung, panggul, atau selangkangan. Infeksi tersebut bisa memicu otot perut berkontraksi, sehingga menyebabkan sakit perut. Ketiga, sering buang air kecil. Kandung kemih yang meradang akibat infeksi bisa menjadi lebih sensitif terhadap tekanan dari urin. Keempat, sensasi terbakar atau nyeri saat buang air kecil. Kelima, mual dan muntah. Gejala ini juga terjadi akibat sistem kekebalan tubuh yang berusaha untuk melawan infeksi. Terakhir, urin yang berbau tidak sedap atau keruh. Ini merupakan bentuk dari fermentasi bakteri dan tubuh mencoba mengirimkan sel darah putih untuk melawan infeksi. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Hidup Sehat. Nah, tadi kita udah sama-sama menyaksikan tanda-tanda dari adanya infeksi ginjal. Nah, kita bakal lanjut lagi ya Zia, menuju fakta mitos selanjutnya. Kira-kira kita mau bahas apa nih tentang mudah lemas ini? Apakah dia anemia atau ada masalah terhadap ginjal? Nah, pemirsa, kita langsung saja ke fakta mitos yang berikutnya nih dok. Katanya anemia akibat gangguan di sumsum tulang itu merupakan tanda dari adanya permasalahan di ginjal. Itu fakta atau mitos dokter? Itu bisa terjadi, jadi sebenarnya adalah mekanismenya itu karena kekurangan hormon tadi sehingga sumsum tulang juga tidak mampu memproduksi sel darah merah tersebut. Berarti itu fakta atau mitos dokter? Bisa dibilang mitos ya. Bisa dibilang mitos bisa dibilang mitos ya dok. Bisa dibilang fakta juga. Jadi 50-50 dok. Iya, it depends. Kembali lagi dari yang mana kita melihat dari bagaimana prosesnya seperti itu. Nah, Tapi nih dok, sebetulnya apakah memang benar kalau sumsum tulang belakang itu terasa bagaimana ada infeksi dari ginjal? Sejatinya kalau dari sisi medis gitu dok? Jadi sebenarnya nggak ada yang pasien rasakan sama sekali tentang itu. Jadi tidak ada kerusakan di sumsum tulang juga, hanya saja karena produksi dari sel-sel darah merah itu di situ, jadinya tidak diproduksi dengan baik karena kekurangan satu zat, yaitu hormon eritropoietin tadi. itu jadi faktor genetis atau ada gangguan karena pola hidup dok? Nah, itu balik lagi, tadi saya udah bilang bahwa penyebabnya adalah penyakit ginjal kronik. Jadi penyakit ginjal kronik menyebabkan anemia karena mekanisme dari kurangnya hormon eritropoietin di dalam darah kita. Oke, berarti kita langsung aja ke fakta mitos berikutnya Syahda. Nah oke, fakta mitos berikutnya. Nah ini dok, kalau kita mudah lesu kemudian sering buang air kecil pada malam hari, apakah ini menjadi tanda ada masalah pada ginjal seseorang? Fakta atau mitos ini dok? Apabila sering buang air kecil. Betul, pada malam hari. Fakta juga. Fakta, termasuk fakta ini dok. Ya. Wah, meski diwaspadai ya Zia, kalau kita terlalu sering buang air kecil pada malam hari, ini apa nih dok yang bisa menjadi fakta kalau dari sisi kedokteran? Jadi untuk buang air kecil, sering buang air kecil itu macam-macam ya. Penyebabnya bisa juga bahkan diabetes menyebabkan itu karena kelebihan gula darah di dalam tubuh. Kemudian juga bisa karena gangguan struktur di dalam di dalam kandung kemih ya. Juga ada namanya prostat pada laki-laki yang sudah agak lanjut. Jadi ada banyak faktor, bisa juga karena infeksi dan lain-lain. Berarti nih dok, katanya kalau misalkan, kita lanjut ke fakta mitos berikutnya. Kalau misalkan kita mudah lelah dan itu juga urin kita ada busanya dan berdarah, apakah itu menjadi pertanda permasalahan pada ginjal itu dok? Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Jadi itu benar sekali dan ini yang paling penting untuk kita edukasi kepada masyarakat ya. Jadi tanda yang paling mudah dilihat apabila ginjal kita terjadi masalah adalah ada busa atau buih yang lumayan cukup banyak dan biasanya bila disiram air juga dia tetap ada. Nah, itu tanda yang pertama. Kedua, juga bisa ada darah. Darah itu bisa kelihatan tapi bisa juga tidak. Kenapa kita tahu ada darah atau enggak? Itu dari pemeriksaan lab. Jadi kadang-kadang memang kita tidak bisa melihat dengan mata kasat mata seperti itu. Tapi apakah urinnya ada berubah warna sedikit dok kalau misalkan ada kandungan darahnya?
Tidak ada. Kalau memang darahnya sangat sedikit, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Oh, jadi harus dicek ke laboratorium ya dok ya Iya, untuk benar memastikan sekali. apakah kandungan urin itu ada darahnya atau tidak. Nah dok, kalau kayak gitu apakah ada indikasi penyakit pinggang juga? Sakit di pinggang gitu seperti itu? Kalau misalnya ada masalah di ginjal, itu tidak ada gejala kecuali ada infeksi ginjal biasanya. Atau ada batu ginjal, biasanya pasien merasakan nyeri. Selain daripada itu, tidak ada rasa nyeri biasanya. Sehingga pasien biasanya datang itu dengan sudah lanjut. Artinya penyakitnya sudah sangat kronis dan sudah butuh cuci darah. Karena memang tidak ada yang dirasakan. Tidak ada gejala, sehingga penting untuk screening. Screening untuk melihat apakah kita ada masalah ginjal atau tidak. Makanya kecenderungannya ya Zi, tiba-tiba orang sudah merasakan di tahap kronis aja tanpa menyadari hal dininya ya dok ya. Ya, Nah kira-kira hal dini yang bisa kita sadari kalau kita terkena ada gangguan di ginjal itu bagaimana nih dok? Oke, jadi untuk tadi tanda yang paling penting adalah ada busa ya, atau misalnya ada darah di kencing kita. Dan yang lain adalah melihat faktor risiko. Apakah ada diabetes, hipertensi, penyakit lain, misalnya ada gangguan ginjal pada keluarga, orang tua. Nah, itu adalah risiko tinggi untuk menderita penyakit ginjal kronik. Sehingga penting untuk namanya screening. Jadi kita mesti melakukan pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan urin untuk melihat apakah ada masalah ginjal atau tidak. Berarti kan dok, tadi kata dokter antara anemia dan gagal ginjal itu sama-sama punya gejala lemah, letih, lesu. Ya. Untuk kita memastikannya berarti kita harus mengecekannya ke dokter. Betul. Tapi bisa nggak sih dok, misalkan kita merasa, ini mah cuma anemia, biasa kita minum suplemen zat besi atau B12, kemudian udah nggak lemah lagi, tapi ternyata masih ada penyakit gagal ginjal. Nah itu dia dok. Iya, itu benar sekali. Jadi memang karena apalagi usia ya, menstruasi, kemudian pola makan, itu biasanya menyebabkan kekurangan vitamin atau tadi zat besi. Tapi ini belum tentu menjadi satu penyebab. Karena beberapa pasien yang kita cek ternyata itu bukan kekurangan zat besi. Jadi kalau dia anemia atau merasa lesu dan langsung minum zat besi itu tidak dibenarkan juga. Oh itu termasuk keliru ya dok ya? Benar, karena kelebihan zat besi di dalam tubuh juga tidak baik. Oh jadi nggak bisa mendiagnosa diri sendiri, tetap harus dicekkan ke dokter. Tapi Benar. Dok, setelah itu nih, saya dengar nih dok, ada fakta mitos berikutnya. Katanya kalau kulit kering, kemudian gatal-gatal dan juga merasa lelah, itu juga menjadi pertanda adanya permasalahan dalam ginjal. Itu benar gak dok, fakta atau mitos? Fakta. Fakta itu kenapa dok? Kenapa Ya, ada kulit keringnya? Iya, jadi memang ginjal ini gunanya untuk mengeluarkan limbah racun di dalam tubuh. Apabila ginjal tidak berfungsi dengan baik, limbah dan racun ini akan tetap di dalam tubuh kita sehingga menimbulkan ya itu tadi macam-macam ya, termasuk ada mual muntah biasanya, gatal-gatal, itu adalah beberapa gejala dari gagal ginjal. Tapi kembali lagi nih dok, tadi kan kata dokter gagal ginjal itu bisa diderita di semua usia. Nah kalau misalkan anemia gimana dok? Ya, sama. Anemia juga bisa diderita oleh semua usia, ya tergantung balik lagi dari penyebabnya. Kita harus cari tahu penyebabnya apa. Oke, berarti kalau misalkan kita sudah tahu penyebabnya apa, pemirsa, nah kita langsung cekkan ke dokter juga agar bisa lebih pasti juga. Betul ya. banget nih Zizi. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan bincang-bincang seru kita hari ini setelah tayangan yang berikutnya.